Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, kitabullah qadqani wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji hanya milik Allah yang telah mencurah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita di pagi hari ini. Keberkahan menyelimuti kita semua. Semoga atas segala nikmat yang diberikan Allah, kita selalu bersyukur diberikan keberkahan lewat Allah memberikan usia kepada kita. Tentunya umur yang hari ini masih kita miliki ini merupakan amanah yang harus kita jalankan, dan tentunya amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Tentu banyak keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini. Insyaallah dalam keberkahan ini akan saya sampaikan ada keberkahan di dalam ibadah sahur. Apa saja sih keberkahan ibadah sahur itu? Yang pertama adalah memenuhi perintah Rasulullah SAW sebagaimana dikutip dalam sebuah ayat, man yuti'ir rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia akan mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Itulah yang pertama, adalah bagaimana mengikuti perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, keberkahan di dalam sahur itu adalah merupakan syiar Islam yang membedakan ajaran ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Dari Ammar bin As, Rasulullah SAW bersabda, faslu man baina siyama mina wa siyam ahli kitab. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab atau puasanya Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ini dalam sebuah hadis Muslim nomor 1096, dan ini adalah mengajarkan bahwa Islam mengajarkan harus berbeda dengan orang kafir. Artinya tidak loyal pada mereka karena puasa kita saja dibedakan dengan orang kafir. Yang ketiga, keberkahan dari sahur adalah keadaan fisik yang lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan juga akan menambah semangat bagi orang yang berpuasa. Sahabat muslim, keberkahan sahur yang keempat adalah makan sahur akan mendapatkan salawat dari Allah dan doa daripada malaikatnya. Abu Sa'id Al-Khudri, Nabiullah SAW itu pernah mengatakan, asyukru akruhu barokah. Makan sahur itu adalah penuh dengan berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena di dalamnya Allah, malaikat itu berselawat kepada orang yang makan sahur. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, begitu banyak keberkahan-keberkahan sahur. Dan tentu yang kelima, keberkahan sahur adalah di mana pada makan sahur itu waktu yang sangat diberkahi. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Di dalam sebuah kutipan ayat disampaikan,
di mana Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Kesempatan kita di waktu sahur itu, kita meminta, memohon kepada Allah, karena kata Allah, siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni segala permintaan. Masya Allah. Yang keenam, sahabat muslim, waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Banyaklah beristighfar. Di waktu sahur jangan banyak tertawa, tapi banyak beristighfar. Karena beristighfar saat itu dipuji oleh Allah. Dalam beberapa ayat disampaikan, wal mastaghfir bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu syahur. Jadi banyaklah kita memohon ampunan di waktu fajar. Itu adalah salah satu permohonan, dan semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan sahur yang ketujuh adalah orang yang makan sahur itu akan dijamin bisa menjawab azan sholat subuh, dan juga bisa mendapatkan sholat subuh di waktu yang tepat, dan akan melaksanakan secara berjamaah. Tentu ini adalah suatu kebaikan yang jarang dilakukan di waktu atau di bulan-bulan lain. Yang terakhir adalah keberkahan ibadah sahur adalah bernilai ibadah. Jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah kita yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun, insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Sahabat muslim, itu saja yang bisa disampaikan pada kuliah subuh ini. Semoga Allah berkahi setiap ibadah puasa yang kita lakukan ini. Semoga mendapatkan keberkahan, dan semoga kita mendapatkan